Halo teman-teman semua, kali ini saya mencoba tutorial tentang cara membuat bulang-bulang. Bulang-bulang ini adalah topi adat untuk laki-laki pak-pak dalam kegiatan upacara-upacara adat atau pesta-pesta. Untuk lebih lanjut, ikuti bagaimana saya mempraktekkan tata cara membuat topi adat tersebut. Bahan-bahan yang digunakan antara lain ada jarum tangan, ya, jarum tangan, kemudian ada gunting, kemudian ada oles embara, ya, oles embara. Ukuran dari oles ini digunting sedemikian rupa sekitar 50 sampai 60 cm tergantung siapa yang memakai atau tergantung ukuran kepala. Ini bahan utamanya oles embara. Kemudian ini kain lapis, ya. Kain lapis ini dua, satu untuk lem, satu kain lapis di dalamnya. Selain itu ada ini topi, ya, topi atau kopiah, ya. Jadi itu nanti dirangkai sedemikian rupa. Setelah dirangkai begini modelnya, gini dia jadi begini, ya, ini. Jadi bahannya lagi ada ini rumbai, dan juga ini ada renda-renda, ya. Tapi maaf, di sini nggak saya praktekkan untuk menjahit. Setelah ini semuanya digunting sedemikian rupa, setelah itu dijahit di mesin jahit. Nah, ini dia dibalik, ya. Jadi ini, ya. Jadi nanti topinya akan dimasukkan ke dalam, ya. Dimasukkan ke dalam sedemikian rupa. Kemudian ini dijahit baru sudah selesai, ya. Tapi baik kita praktekkan saja, ya. Setelah dijahit kemudian dilanjutkan supaya dia tegang, ya. Nanti kita lanjutkan untuk menyetrikanya, ya. Ya, setelah kita gunting segitiga dengan ukuran sekitar 50 sampai 60 cm supaya dia lengket di kain lapis, ya. Maka kita harus gosok, ya. Kita gosok sedemikian rupa, ya. Gosok dia, ya. Gosok dia. Jadi sampai kainnya lengket di kertas atau di kain lem, ini namanya kain lem, ya. Ya. Kita balikkan, ya. Kita balikkan dia sampai lengket, ya. Iya. Jadi ini sudah lengket, ya. Setelah dibuat sepanas mungkin gosokannya supaya dia menyatu kainnya dengan lemnya, ya. Ya, setelah digosok maka proses selanjutnya dijahit dengan rumbai di mesin jahit, ya. Mesin jahit disatukan dengan rumbai. Kemudian ini ada renda-renda, ya. Renda-rendanya ini kemudian dia jadi seperti ini, ya.
Jadi kain lapisnya ini dua, satu kain perekat, satu kain biasa ya. Ini dia. Setelah jadi begini, selesai dijahit mesin jahit, baru kita masuk ke untuk merangkai ya. Cara merangkainya tidak menggunakan mesin jahit, tapi menggunakan jarum tangan ya. Ya, kita ukur, baru kita jahit. Menjahitnya dari dalam supaya rapi ya. Karena kalau dari luar nanti tidak rapi dia ya. Jadi dijahit dari dalam. Begini. Dijahit serapi mungkin ya. Serapi mungkin dijahit ya. Ini kena praktek tentu tidak bisa dibikin secara lengkap, tapi kira-kira demikian. Disatukan itu apa tadi, kain yang segitiga tadi ya, untuk nanti bisa dirangkai menjadi topi ya. Ini dia. Jadi agak ribet sedikit, tapi gitulah namanya kerajinan ya. Jadi sebenarnya topi adat sekarang ini supaya lebih praktis ya, dirangkai sedemikian rupa sehingga bisa langsung dipakai ya, sesuai dengan ukuran kepala pemakainya. Oke, jadi sudah selesai, kita jahit ya, baru kita gunting. Iya. Setelah itu baru kita masukkan topi atau kopiah ya. Kita masukkan kopiahnya ke dalam. Maaf ya, ini kurang rapi ya. Baru selanjutnya kita bentuk ya. Kita bentuk sedemikian rupa ya. Baru kita jahit lagi ya. Ya. Kita jahit lagi. Menjahit tetap pakai benang pakai jarum tangan ya. Ya. Kita jahit ini ya. Kita jahit gini sampai ujung sini sehingga dia lengket. Juga kita jahitkan ke topi ya. Ke topi juga kita jahitkan dia. Ini menjahit ya. Jadi begitu saja. Jadi nanti hasilnya begini ya. Ini hasilnya. Ini hasil daripada kerajinan membuat bulang-bulang atau topi adat. Soal model mungkin ada varian ya. Jadi Pak Geleri membuat model bulang-bulang sedemikian rupa. Dan kenapa harus ada unsur merah? Karena warna dasar di Pak itu sebenarnya adalah merah, putih, hitam, dan kuning kemas-emasan ya. Jadi inilah dia hasil akhir dari membuat bulang-bulang ya. Mungkin begitu saja video kita bagaimana tata cara membuat bulang-bulang
Pak Galeri sebenarnya sudah memproduksi ribuan ini ya. Kadang-kadang modelnya memang berbeda karena disesuaikan kadang-kadang dengan kemauan konsumen ya. Konsumen kadang-kadang minta harga oles yang mahal, tapi yang pasti model yang selalu tersedia di Pak Galeri ini, karena ini yang model ekonomis dan lebih murah cara pembuatannya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapapun yang ingin membuat bulang-bulang, itulah bahan-bahan dan tata caranya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ini. Dari anak muda sampai orang tua harus tetap bekerja dan berkarya, dan jangan malu ya. Tetap junjung lupomu, siapapun kamu, baik lupo secara pribadi maupun lupo secara kelompok. Artinya kalau kamu suku bangsa tertentu, tetap harus bangga dengan suku bangsamu, karena itulah sebenarnya kekayaan Indonesia. Indonesia ada karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Juan Jua Banta Karina, Oam.